Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenapa selamat pagi? Karena semangat pagi itu paling luar biasa. Jadi kalau di angkatan bersenjata kan selamat pagi gitu. Nah, kita ini bersemangat hari ini nih. Karena apa kok harus bersemangat? Karena ini diambil pada saat selesainya Kakanda Bahlil dilantik menjadi ketua umum Partai Golkar. Nah, mungkin nanti bisa nih di YouTube dibuat karena statement saya kemarin bersama bintang tamu Mas Yuda, anggota DPRD Provinsi Jatim Partai Golkar terpilih yang sudah 3 kali beliau. Sempat saya menyampaikan saya berkeyakinan bahwa calon ketua umum Partai Golkar hanya satu. Dan benar hanya satu. Nanti mungkin bisa ditambahin di YouTube bisa ya statement saya. Oh, enggak, statement saya bilang kalau minggu lalu saya bilang hanya satu calon ketua umum. Kok Bang percaya banget? Buktinya hanya satu. Apa yang mendasari Bang kemarin percaya banget, Bang? Yang mendasari adalah tiang-tiang agama yang kita pegang. Enggak. Hanya ini obrolan warung. Jadi obrolan warung, diskusi, baca-baca kok kayaknya nih cuman satu calon ketuanya, dan ternyata benar yang mengambil formulir ada senior Golkar juga Pak Ridwan Hisam, tapi ternyata dinyatakan tidak lolos sebagai calon ketua umum. Berarti cuma satu dan Kakanda Bahlil sudah menjadi ketua umum. From zero to be hero for yellow. For yellow. Iya kan benar. Top. Tapi itu semua menjadi seru, ya kan? Menjadi seru karena setelah libido politik di Partai Golkar yang sangat membara kemarin, karena banyak dinamika yang berkembang, dari mulai dibilang ada yang order kah dari istana, ya kan? Kita nggak tahu nih istana mana, bisa istana boneka juga kan? Kita nggak tahu istana yang mana. Kita lihat, tapi ternyata smooth, aklamasi Kakanda Bahlil memimpin Partai Golkar. Semoga beliau ini yang masih muda, bergairah, bisa memimpin Golkar sesuai dengan semangat anak muda. Amin. Amin. Tapi ini Bang Dari kemana? Nah, saya lupa bilang. Jadi, saya pernah ngobrol sama Mas Dari. Banyaknya cobaan dalam hidup ini membuat Dari hijrah. Jadi Dari sudah tidak mau hidup dengan hiruk pikuk keduniawian. Dia sudah meninggalkan semuanya. Yang belum adalah meninggalkan kita secara alam. Itu belum. Tapi sekarang dia sudah on the track, sudah mulai beribadah. Sekarang sedang, ini pesawatnya Dari bunyi, bukan? Iya, bukan. Ada tandon air yang lantang. Selantang apa, Bang? Tandon air yang lantang. Iya. Selantang pendukungnya Ketum Bahlil menyuarakan beliau untuk menjadi Caketum. Caketum Golkar. Dan ternyata teriakan lantangnya menjadikan beliau benar-benar calon, sudah jadi ketum sekarang. Nah, kalau teman-teman punya perspektif yang berbeda dengan jadinya Bahlil, Ketum Bahlil ini, Kakanda Bahlil ini punya perspektif berbeda, entah gimana nanti beliaunya seperti apa ke depannya, bisa kasih statementnya di kolom komentar. Tapi sebelum ngasih statementnya, follow dulu, subscribe, menyala project, terus like, komen, kasih tahu ke kita. Dan kalau memang teman-teman beranggapan bahwa ya perlu narsum lagi dari Golkar, kita siap menghadirkan Mas Yuda, karena statement dari Mas Yuda semuanya kemarin itu benar, dari mulai soal Munas hanya meleset soal ketua umum. Kalau yang ketua umum saya yang benar. Nah, kita bisa ngomong Golkar secara garis besar pasca terpilihnya Ketum Bahlil sebagai ketua umum. Tapi hiruk pikuknya ini Munas itu hilang, teman-teman. Ya, disepakati? Hilang ya. Karena ada kasusnya urusan dari Selang. Ya kan, urusan Selang. Oh iya, yang rame. Nggak perlu disebutkan kan? Nggak usah diteruskan. Ya paling nggak pemain bola gitu. Oh iya, kasus bukan kasus sebenarnya. Kalau pemain hiruk pikuk kegaduhan, bukan kegaduhan ya, itu dinamika urusan rumah tangga. Dan kita nggak tahu bahwa
Itu kejadiannya setelah mereka menikah apa sebelumnya. Yang jelas di Instagram rame, saya lihat di Instagramnya Arhan itu semuanya kayak kenal sama Arhan. Sing sabar le apa, duh gila. Ini kayak kenal-kenalnya aja semuanya kan. Kita nggak tahu nih kejadian apa yang sebenarnya. Padahal mereka baru merayakan 1 tahun usia perkawinan dari Arhan dan Ziza. Tapi ada yang menarik, kita tidak tahu siapa yang menyebarkan itu semua. Karena ayahanda dari Ziza memang digadang-gadang akan menjadi gubernur Sumatera Barat. Kita nggak tahu ini agendanya siapa, karena ada yang bilang bahwa apa yo, nggak kita bahas sekarang lah. Nanti di segmen kedua banyak isu yang berkembang, katanya ini permainan ini penggiringan opini, terus pengalihan isu. Wah, enggak lah. Justru bukan pengalihan isu sebenarnya, cuman ini akhirnya ditumpangi. Nah, kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda nggak masalah, tapi saya akan sampaikan pendapat saya. Kenapa kok sampai pendapat saya bilang itu bukan pengalihan isu? Tapi kalau ditumpangi mungkin bisa saja terjadi. Yang jelas kejadian ini menurut saya hanya berjalan seiringan saja. Tapi kalau urusan yang lain, sebelum urusan hiruk pikuk pemain sepak bola Indonesia ini, ada kejadian yang seru. Kita bakal coba bahas di segmen yang berikutnya, sekaligus saya kasih alasannya kenapa ini bukan pengalihan isu. Tapi semua bebas berpendapat, mau bilang ini pengalihan isu mau apa, nggak apa-apa. Semua ada koridornya, sampaikan berpendapat pada tempatnya, bukan berpendapat di jalanan yang membuat orang yang merasa punya kesibukan masing-masing terganggu karena pendapat kita dinyatakan dengan salah jalur. Jangan lupa subscribe, follow juga Instagram dari Menyala Project, subscribe di YouTube-nya, komen dan kasih tahu pendapat kalian gimana terkait terpilihnya Ketum Bahlil menjadi Ketua Umum Partai Golkar, dan juga tentang hiruk pikuknya ini. Kita akan muncul kembali, kita akan kembali lagi, kita akan bersama lagi setelah yang berikutnya.